Shalom, God bless. Hari ini sepanjang pagi hari, setelah doa rutin, setelah mendapatkan Tuhan, setelah mendapat jawaban, lalu membereskan segala sesuatu yang ada di hati, yang enak, yang nggak enak, sampai semuanya itu istilahnya is okay. Nah, rasa nih, saudara kalau mengasah setiap hari, bergumul, berdoa, bertekun, berdoa untuk bertemu Tuhan. Saudara itu akan seperti pisau yang makin tajam, pensil itu yang semakin tajam. Walaupun bisa patah, tetapi tetap diserut atau diasah. Kalau pensil diserut, kalau pisau itu diasah, itu tetap tajam di ujungnya, saudara. Hidup itu selalu banyak masalah. Tetapi kalau kita nggak mengasah telinga kita, nggak membuat tajam perasaan kita, insting kita, intuisi rohani kita, manusia spirit kita, manusia rohani kita, atau batiniah, seperti yang ditulis di Alkitab, itu kita akan menjadi samar akan suara Tuhan, tumpul, saudaraku. Jadi kalau dengan suara Tuhan itu, apa ya? Satu. Yang kedua, kok nggak mengerti ya? Yesaya 11 ayat 1-3 itu mengatakan bahwa Tuhan akan memberi roh hikmat dan pengertian, roh keperkasaan, roh takut akan Tuhan, dan sebagainya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memberi hati seorang murid, telinga seorang murid. Jadi setiap hari kita itu diasah seumpama pisau yang mau dipakai. Permasalahannya, kadang kita itu nggak mau diasah. Karena diasah itu nggak enak, saudaraku. Mesti bangun pagi, berdoa, mesti berusaha mendengarkan suara Tuhan, mengerti hikmat Tuhan berikan, mulai mempelajari firman Tuhan, lalu mulai duduk, berdiam, merasakan apa yang nggak pas sama Tuhan, dan sebagainya. Jadi, yang pertama, betapa pentingnya kita itu mengasah ketajaman kita di dalam kita menangkap visi dan misi Tuhan sepanjang hari ini. Doa pagi itu sangat penting, saudaraku. Ya, kita harus usahakan. Selanjutnya, Tuhan menuntun pikiran saya setelah semuanya beres nih. Ya, membereskan masalah, hati, berdoa, menunggu jawaban, semua udah selesai nih, udah rasa selesai nih. Tiba-tiba Tuhan membawa pikiran kepada penciptaan awal. Dan Tuhan memberikan pengertian. Kamu baca, kamu lihat, kamu ingat bahwa aku sebagai sang kreator, Allah yang memiliki kreasi yang tidak terbatas, tidak terhingga, tidak ada yang mustahil. Aku melakukannya bertahap loh. Wow. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita anggap Tuhan menyelesaikan masalah kita, atau kita anggap pertumbuhan kita itu lamban. Bahkan lambat. Seringkali kita itu nggak puas, kita kecewa dengan cara Tuhan. Seringkali kita melihat kehidupan kita, mestinya saya kan bisa seperti si A, si B, si C. Bahkan seringkali secara jujur, saya ini kan lebih daripada si A, si B, si C. Sekolah saya itu lebih loh. Dalam pergaulan di sekolah pun saya lebih. Saya ranking sekian. Saya menjabat jabatan ketua ABCD dalam organisasi siswa. Dan sebagainya. Bahkan di dalam acara-acara kegiatan ekstrakurikuler, saya ini sampai diutus oleh sekolah. Bahkan saya mendapatkan berbagai macam piagam, trofi, menjadi pemenang. Semuanya oke. Tapi kenapa kehidupan saya seperti ini? Yang pertama itu. Yang kedua,
kita seringkali merasa, kenapa sih kita ini kok nggak dapat kesempatan? Kenapa sih hidup saya seperti ini? Saya udah lakukan terbaik. Saya udah mencoba terbaik. Tapi kenapa saya nggak mendapatkan yang terbaik? Nah, di sanalah Allah membawa pikiran hari ini, pikiranku, itu kepada waktu awal Allah menciptakan kehidupan. Yang pertama, Roh Allah melayang-layang di alam semesta yang tidak berbentuk. Jadi yang pertama, kita harus memiliki pikiran Kristus. Kita harus flashback. Saudaraku harus ingat, Tuhan itu tidak pernah alergi dengan masa lalu kita. Karena masa lalu kita sudah diampuni. Seringkali kita tidak mengampuni masa lalu kita. Nggak ingin mengingatnya. Malu. Atau ada celah. Ada sesuatu yang naif, yang nista. Yang kita lihat sendiri perbuatan kita malu. Tapi saudara harus tahu. Yang saudara lakukan itu adalah karakter atau kebiasaan yang menempel, yang akhirnya menjadi seakan-akan karakter. Gitu. Contoh aja, orang yang bangun siang, bangun pagi nggak masalah. Kalau libur dia bangun siang, karakter yang baik. Tapi ada orang yang bangun tidur sampai dia mau pergi, dia nggak sikat gigi nggak apa-apa. Akhirnya giginya semakin lama semakin buruk. Ada lubang, ada banyak masalah di rongga mulutnya. Karena banyak bakteri. Kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, Allah membawa kita ke masa lalu. Tetapi Allah sudah memberikan kita kebiasaan yang baru. Alkitab itu mendidik dan mengajar. Bahkan dikatakan kita akan disesah sebagai anak yang dikasihinya. Yang kedua, langkah lagi kita ambil referensi Alkitabnya bahwa anak-anak Allah, umat Allah yang pertama terbentuk di Mesir, dibawa keluar, dididik, diajar, dihajar di padang gurun. Cuman untuk supaya punya ketaatan. Yaitu dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Diajar menghargai pemimpin. Diajar untuk sosialisasi, komunikasi sesama manusia. Semuanya ada di peraturan-peraturan dari Taurat Musa, 10 perintah Allah, sampai kepada pengajaran dan seluruh hukum yang ditulis di 5 kitab Musa. Aturan-aturan kehidupan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan sebagainya. Semua itu dituliskan Allah untuk membangun umatnya, bangsa Israel, itu untuk berkomunitas. Akhirnya menjadi sebuah kerajaan, sebuah negara. Diajar, dididik Allah untuk bersosialisasi. Hubungan antar manusia. Diajar, dididik Allah untuk memiliki hubungan dengan Allahnya. Saat itu Allah belum tinggal di dalam manusia. Dididik. Gitu. Vertikal dan horizontal. Jadi kalau kita hidup, kita nggak membangun hubungan dengan Allah, nggak belajar mengenal Allah, nggak belajar mengikuti apa yang Allah tetapkan, kita hidup di Mesir. Apabila kita hidup tidak belajar sosialisasi, tidak belajar komunikasi, tidak belajar menghormati manusia sesama kita, kita masih hidup di Mesir. Masih dijerat, diikat oleh perbudakan dosa. Mesir itu bicara tentang kemakmuran. Mesir itu bicara tentang pangkat jabatan. Mesir itu berbicara tentang yang namanya strata manusia, kenikmatan. Beda, budak dengan bangsa Mesir, orang Mesir beda. Dengan prajurit beda. Dengan kaum bangsawan keturunan raja beda. Ketika bangsa Israel di padang gurun, tidak ada perbedaan antara pemimpin dengan rakyat biasa. Tetapi ketika orang Israel meminta seorang raja seperti
bangsa-bangsa yang lain yang diangkat pertama Saul, maka Allah terpaksa tanda kutip memberikan bahwa raja itu punya hak lebih tinggi. Kaum bangsawan keturunan raja punya hak lebih tinggi. Para petinggi raja punya hak lebih tinggi. Bahkan mereka punya hak membunuh. Mereka punya hak fasilitas menerima berbagai macam persembahan. Tapi ketika di padang gurun, nggak ada itu, saudaraku. Semua boleh mengelola kekayaannya, tetapi harus memberikan persembahan dibawa ke rumah Allah. Dan para imam Allah berhak mengelolanya. Bukan daripada suku Lewi yang ditunjuk menjadi imam Allah. Yang dipimpin oleh imam besar yang bernama Harun. Musa itu adalah seorang nabi yang mewakili suara Allah. Mewakili keputusan Allah. Ditata demikian rapi, sederhana. Tetapi oleh karena keinginan manusia yang ingin sama dengan bangsa yang lain, keinginan bangsa Israel umat pilihan Allah yang ingin sama dengan bangsa yang lain, meminta seorang raja. Jadi kembalilah kepada strata Mesir. Yang boleh kalau saya apresiasikan, seorang pemimpin rohani nggak boleh dikultuskan, nggak boleh dia menduduki jabatan keningkratan, dia nggak boleh membedakan jemaat yang kaya atau miskin. Makan sama-sama, duduk sama-sama, pergi sama-sama. Pergi ke tempat yang mewah dengan ke tempat yang murah, itu harusnya sama. Jadi kalau kita punya uang, mengajak ke tempat yang mewah, itu golongan yang punya uang. Teman-teman yang punya uang. Yang nggak punya uang, kita ajak ke tempat-tempat yang murah. Itu kita sudah kembali ke Mesir. Kita sudah diperbudak. Itu terjadi di dalam beberapa saat yang lalu di dalam pelayanan. Bagaimana beberapa kali berusaha menyatukan antara si miskin dan si kaya. Dalam beberapa kali di beberapa tempat. Di beberapa golongan usia. Ternyata gagal. Jadi tetap si kaya mengajak dengan si kaya. Kalau ngajak si miskin, itu pasti ke tempat murah. Bahkan kalau di dalam kumpulan komunitas lagi bersama-sama, bisa si miskin itu merapat dengan si miskin ngobrol asik, si kaya merapat dengan si kaya ngobrol asik. Dari wanita sampai laki-laki sama. Mungkin kita bisa bicara bahwa bahasanya nggak sama, Pak. Iya. Tetapi ingat, saudaraku, di dalam Kristus itu ditulis sangkal diri pikul salib. Yang apabila kau tidak jadi terbesar, hendaklah kau menjadi yang terkecil dari semuanya. Yesus memberi contoh mencuci kaki murid-murid. Kalau tidak jadi terbesar, engkau harus jadi pelayan dari semuanya. Aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Dari yang tidak berharga, diambil Allah untuk dipakai meniadakan yang berharga. Dari yang miskin, dari yang lemah, dari yang bodoh, yang tidak berarti, yang tidak terhormat. Diambil Allah dari dunia untuk meniadakan yang kaya, yang pinter, yang terhormat, yang berarti dari dunia. Seringkali kita lupa. Sehingga kumpulan di gereja itu si kaya dengan si kaya. Penatua kaya dengan penatua kaya. Lalu aktivis kaya dengan aktivis kaya. Yang miskin dengan yang miskin. Beberapa kali itu gagal. Tetap seperti itu. Ternyata di dalam gereja seringkali masih banyak anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan masih terikat dengan kebiasaan budak di Mesir. Budak itu duduk di bawah kaki tuannya. Yesus itu bicara bahwa roti untuk anak, remah untuk anjing. Anjing itu di bawah kaki tuannya. Gitu.
Sedangkan kita diangkat anak, kita bukan anjing. Tetapi seringkali kita memperlakukan sesama kita itu di bawah kita. Saudara sebut sendiri memperlakukan mereka seperti apa. Dan beberapa kali gagal memang, saudaraku. Sedangkan contoh-contoh sudah dibuat. Bagaimana setiap kali berpergian dari full timer sampai yang namanya donatur gereja, bendara gereja, duduk bersama. Ketika ada satu orang, ya, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 20 orang, begitu sendok dan garpu ditutup, makanan sudah selesai ditelan, tidak ada satu orang pun yang mengangkat pantatnya untuk menuju ke tempat pembayaran. Itu dibayarkan sama kita. Jadi tidak ada perbedaan. Cuman setiap orang itu harus tahu fungsi dan tugasnya. Sebagai full timer, sebagai diaken, sebagai pelayan Tuhan, baik di musik, di alat, atau bagian untuk hospitality, kebersihan gereja, dan sebagainya. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya sama. Sang kreator pertama melihat bumi tidak berbentuk. Tetapi sang kreator itu akhirnya membentuk tahap demi tahap. Di mana di dalamnya itu terjadi penyempurnaan. Yang awal jadi terang, dari terang cakrawala, cakrawala dipisahkan jadi daratan dan lautan atau air. Lalu di dalam air ada makhluk hidup, di udara ada makhluk hidup, lalu di darat diberikan makhluk hidup. Setelah itu baru dibangunlah, dibentuklah manusia. Setelah manusia terbentuk, maka dibangunlah yang namanya Taman Eden. Setelah Taman Eden terbentuk, dibangunlah seorang penolong. Tidaklah baik manusia seorang diri saja. Allah itu bertahap. Untuk memperbaharui, melengkapi kehidupan yang dia ciptakan. Sedangkan kita selalu tidak sabar. Orang yang tidak sabar menyatakan tersirat tinggi hati. Nah, untuk salah satu cara Allah membentuk supaya kita tidak tinggi hati, kita harus menunggu yang lain yang kurang, yang ketinggalan, yang tidak mampu, yang tidak bisa. Yang namanya berbagi. Di situ Allah akan menyempurnakan hati kita yang belum berbentuk. Karena masih terikat perbudakan di Mesir, terikat dengan yang namanya masa lalu. Kehidupan mungkin di rumah tangga, orang tua, kehidupan ketika menjadi seseorang anak yang bertumbuh dalam keluarga beradab, atau seseorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Sehingga sang orang yang miskin pun itu untuk bergaul dengan orang kaya, sikapnya masih seperti budak. Jadi menghamba banget. Bahkan Alkitab melarang kita menjilat. Yang kaya itu pokoknya dihormati banget, dibenarkan banget. Jadi si miskin datang, kalau Alkitab mencatat di Yakobus, iman memandang muka, kamu duduk di sana deh. Tapi kalau si kaya, itu diberikan tempat yang terhormat. Dikatakan, kamu sudah punya iman memandang muka. Kamu sudah berdosa. Dosa itu adalah memperbudak kita. Dosa itu adalah kehidupan di Mesir. Karena di Mesir tidak ada kebenaran. Dan Allah tidak menyelamatkan Mesir. Allah menyelamatkan umatnya membawa keluar dari Mesir. Sedang Mesir tidak diselamatkan. Bahkan pimpinan Mesir, rajanya dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Teberau. Allah mendidik, mengajar umatnya di padang gurun. Sampai memiliki tanah perjanjian setelah terjadi kepemimpinan kedua, Yosua. Dan di sana bangsa Israel mulai bercocok tanam. Menerima berkat-berkat Tuhan luar biasa, pemakaian Tuhan. Di dalam berjalannya waktu ketika Yosua
sudah dipanggil pulang, tidak ada kepemimpinan di tanah perjanjian. Nah, di sini tahap selanjutnya Allah tetap menetapkan seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Istri harus dipimpin suami. Suami harus dipimpin Tuhan. Orang kaya harus dipimpin. Salah satunya kepemimpinan imam-imam di gereja. Pastor-pastor di gereja harus tunduk. Taatilah dan hormatilah pemimpinmu. Karena mereka memperjuangkan nyawamu. Itu ditulis di Alkitab. Seberhasil apapun kita nggak bisa melewati imam. Orang yang dipanggil sepenuhnya melayani bait Allah, melayani pekerjaan Tuhan, hidup daripada pemeliharaan Tuhan. Sehingga Tuhan tetapkan umat Tuhan harus membawa beberapa persembahan ke rumah Allah. Tapi hari ini kita nggak bicara tentang persembahan. Dan imam mempunyai hak khusus, jubah efod. Imam mempunyai hak khusus. Imam akan diadili oleh Tuhan. Imam punya hukum sendiri di antara para imam. Maka ada statement, jangan mengusik orang yang aku urapi, jangan berbuat jahat terhadap para nabiku. Allah menjaga orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, punya hak khusus. Ya, itu adalah bagaimana Allah membuat sebuah ketertiban, kedisiplinan untuk umat. Sehingga orang yang tidak melayani, orang yang tidak mengambil full time, itu akan dipimpin oleh orang-orang yang melayani, lalu dipimpin oleh orang-orang yang full time, yaitu imam-imamnya Allah. Sederhananya seperti itu. Jadi, orang kaya nggak boleh memerintah di gereja. Orang berhasil nggak boleh memerintah di gereja. Orang punya jabatan pangkat nggak boleh memerintah di gereja. Para imam cuma menerima persembahan, membawa masuk, lalu menyimpan dan mengolahnya sesuai standar Alkitab. Haknya para imam. Sehingga ketika setiap orang membawa persembahan ke rumah Allah, itu nggak boleh cangcingcong lagi. Apalagi mengaturnya. Maaf saudaraku, mungkin ini sedikit perdebatan sengit ya, tapi ini cuma pandangan saya. Selama saya membaca Alkitab, kok belum pernah ada bendahara rumah Allah dipegang oleh bukan imam. Dari zaman Musa sampai pelayanan Tuhan Yesus, bendahara dipegang oleh Yudas. Yudas memegang kas. Saudara cari. Gitu. Yang kalau boleh cari, searching pakai pencuri. Itu nanti ketemu, Yudas pemegang kas. Gitu saudaraku. Kalau Stefanus, pelayanan meja, pelayanan kasih, pelayanan diakonia pada orang-orang miskin. Jadi, setiap persembahan yang masuk ke rumah Allah sudah diatur, sudah dilengkapi. Jadi pertumbuhan iman kekristenan, pertumbuhan kita itu, pertama tidak berbentuk. Tapi semakin hari, semakin Tuhan tambah-tambahkan. Menjadi sebuah kehidupan yang punya irama. Irama itu yang Tuhan tetapkan atau firman Tuhan. Sampai kepada yang namanya jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah siang, jadilah malam. Jadilah dua benda yang menerangi. Yang besar itu siang, yang lebih kecil itu malam. Saudara perhatikan. Allah udah atur semuanya. Sampai semuanya menjadi baik. Setelah baik, Allah tambahkan lagi. Nah, kita kembali lagi, apabila kita tidak belajar firman Allah, kita tidak belajar berhubungan intim sama Allah, setelah semuanya terbentuk, ketika pada waktu hari sejuk, Allah jalan-jalan di taman di Eden. Adam, di manakah kamu?
Adam sudah memiliki semua karya kreator, yaitu kreasi daripada Allah sebagai kreator. Dia menikmatinya. Sehingga setiap kali kehidupan kita udah menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati pemakaian Tuhan, ingat, Tuhan akan cari. Kenapa? Adam sedang berdosa. Kalau gitu, kalau nggak dosa, Tuhan nggak cari. Enggak juga, nggak tertulis. Tetapi saya ingin tekankan, Allah mencari kita. Bagaimana pentingnya kita doa pagi yang belum berbentuk ini. Nanti Allah bentuk kehidupan kita. Karena roh Allah melayang-layang mengitari alam semesta. Kalau boleh kita referensikan, ya, bahwa mata Allah menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia untuk melimpahkan kekuatannya. Kalau kita referensikan itu nyambung. Jadi kalau saudara tekun berdoa, yang pertama, saudara punya ketajaman visi dan misi Tuhan sepanjang hari. Kalau terus tekun berdoa selama-lamanya. Yang dikatakan penyertaan Tuhan itu menjadikan saudara itu dipakai Tuhan, menjadi berkat, diberkati Tuhan. Gitu. Pada waktu pagi. Nah, setelah itu Allah akan melihat pertumbuhan kita. Tuhan akan terus tambah-tambahkan yang kita nggak berbentuk ini. Tetapi apabila kita menuntut sama dengan orang lain, ketika dibentuk Tuhan, temanku, sahabatku, si A itu kok punya mobil, si A sekarang pekerjaannya uangnya banyak, si B itu banyak, si C itu banyak, si D itu kaya, si F itu sekarang jadi pejabat. Saudara akan hidup di dalam zaman Mesir. Jadi segala ikatan, segala jerat daripada iblis, dosa itu akan memperbudak saudara. Yang pelit tetap pelit, yang gampang berdusta tetap berdusta. Segala sesuatu lambang daripada Mesir itu adalah perbudakan dosa sebelum saudara dibawa keluar sama Tuhan. Sebelum saudara menerima didikan Tuhan. Ajaran Tuhan, hajaran Tuhan. Apalagi ketika saudara sudah menerima kepenuhan. Sudah di tanah perjanjian, sudah bercocok tanam, tanah yang luar biasa kebunnya, segala yang dikerjakan saudara dibuat Tuhan berhasil. Seperti Yusuf. Yusuf menjadi mangku bumi atau perdana menteri, apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Karena tangan Tuhan menyertai setiap apapun yang dikerjakan Yusuf. Yusuf mengalami proses pembentukan itu di rumah Potifar. Dari seorang anak manja yang dimanja, anak orang paling kaya di Timur Tengah, anak yang namanya dimanja, paling dimanja sama ayahnya, itu tiba-tiba mau dibunuh saudaranya karena iri hati, hati-hati dengan iri hati, terus menjadi budak. Budak itu cuma pakai kain yang menutupi aurat, terus dibawa pada namanya kayak kandang yang ada rodanya. Saudara boleh lihat film-film Romawi, gitu. Kerajaan Romawi itu semua ada. Budak dibawa itu, dipilih, dipecut, dipukul, dikasih makan seenaknya. Gimana tuannya? Dibunuh pun tidak ada masalah hukum. Budak tidak punya hak apa-apa. Yusuf seperti itu. Dari orang berada menjadi budak. Di rumah Potifar. Yusuf tidak putus asa. Yusuf berjuang. Yusuf akhirnya memegang seluruh kegiatan daripada Potifar yang pejabat Raja Mesir. Yusuf kerjakan dipercaya dan semua, akhirnya Yusuf memiliki jabatan bahwa diserahkan seluruh kegiatan Potifar kecuali rumah tangganya. Setelah itu mendapat firman oleh tante Potifar, menolak untuk diajak berbuat dosa. Bukannya diangkat Allah loh, karena melakukan kebenaran loh. Yusuf nggak mau, aku nggak ingin menyakiti hati Allah. Yusuf melakukan kebenaran loh.
sudah dibentuk jadi budak loh. Bukannya dibela Allah, malah dimasukin penjara. Tadinya udah berhasil, jatuh lagi pelayanannya. Sudah berhasil, jatuh lagi pekerjaannya. Sudah punya jemaat, habis lagi jemaatnya. Udah punya pabrik, enggak, akhirnya pabriknya pahit. Udah ikut benar, udah memberi persembahan benar, udah melayani benar, udah hidup benar, udah cinta keluarga. Kenapa malah jatuh? Ketika kita merasa udah menerima berkat, belum selesai sang kreator untuk berkreasi dalam hidup saudara. Belum selesai penambahan-penambahan itu. Allah membawa Yusuf masuk penjara. Tetapi proses penjara itu adalah proses sekolahnya Yusuf. Yusuf sekolah menjadi pelayan di dalam seorang pejabat yang punya tradisi kerajaan Mesir yang hebat saat itu. Sebagai kerajaan negara yang adidaya, paling modern, paling hebat penguasa dunia. Itu Mesir. Karena di tepi sungai Nil, di sana subur loh Jinawi. Yusuf belajar Tuhan Yusuf diajar Tuhan belajar punya tradisi sebagai seorang yang tinggi martabatnya. Karena dia memimpin segala yang ada di kehidupan Fir'aun, kecuali rumah tangganya. Pekerjaan semuanya dia atur. Gitu. Berkuasa dia. Tetapi Yusuf mengalami kejatuhan kembali. Tetapi kejatuhannya itu melengkapi daripada pelajaran Yusuf untuk dipersiapkan menjadi penguasa utama yang menggantikan segala apapun yang dikerjakan raja sendiri, bukan pegawai raja yang namanya Potifar, tapi sang raja, pucuk pimpinan di Mesir. Jauh lebih besar yang nggak pernah bisa dipikirkan oleh Yusuf. Karena Yusuf kalau boleh disamakan, saat ini Yusuf itu adalah anak desa. Yusuf itu anak bangsa nomaden, orang kaya di sana, tetapi dia tetap nomaden, bukan di dalam kerajaan yang punya struktur tata krama, yang punya budaya, yang punya kekayaan luar biasa, punya pasukan yang hebat. Mesir. Gitu. Sedangkan Yusuf anak daripada Yakub, orang paling kaya di Timur Tengah, tapi nggak punya kerajaan. Tradisinya beda. Setelah selesai mempelajari tradisi, walaupun caranya nggak enak, Allah membawa Yusuf sekolah untuk tahu materi pelajaran bagaimana memerintah kerajaan Mesir. Karena Yusuf dimasukin penjara khusus untuk para pejabat istana. Kalau boleh saya samakan, saya nggak ngerti ya. Kalau boleh saya samakan, ini cuma gambaran aja. Pejabat-pejabat negara yang terkena kasus tentang keuangan negara, lalu diadili oleh KPK, kalau Indonesia, dimasukin penjara yang khusus untuk pejabat negara. Jadi nggak dicampuri dengan pembunuh. Karena pejabat negara bukan orang yang gemar membunuh. Mereka orang-orang pintar. Cuman ada kesalahan atau dianggap salah, kekeliruan oleh negara, maka dihukum. Ditangkap, ditanya KPK, terbukti bersalah, diberikan hukuman. Gitu, saudaraku. Sama Yusuf. Yusuf masuk ke penjara pejabat-pejabat istana karena ada juru makanan, juru minuman. Juru makanan, juru minuman itu orang yang khusus, sudah di screening, sudah betul-betul diselidiki. Karena apa? Juru makanan, juru minuman bisa meracuni raja, bisa menusuk perut raja. Karena yang paling dekat dengan raja. Ketika raja makan, raja minum. Jadi mereka betul-betul orang yang dipercaya sekali dan betul-betul diteliti, lalu betul-betul diawasi oleh raja. Yusuf dipertemukan juru makanan, juru minuman di penjara. Berarti penjara itu penjara untuk pejabat Fir'aun. Yusuf di sana punya pergaulan dengan para pejabat negara yang nganggur. Karena nggak pejabat, sedang menjalani hukuman. Nah, di sana Yusuf sering membantu. Kalau boleh saya berikan ilustrasinya. Nah, sering berbicara, berkomunikasi. Yusuf punya kerendahan hati. Jadi Yusuf bergaul dengan mereka. Akhirnya Yusuf
akrab banget. Bagaimana Tuhan mendidik Yusuf untuk dia sudah punya vertikal, dia menolak dosa. Tetapi Tuhan ajar Yusuf untuk yang namanya horizontal. Kamu harus bisa komunikasi dengan sesama. Kamu harus bisa sosialisasi dengan sesama. Kamu harus dikasih manusia. Karena Yesus ditulis, anak itu semakin besar, semakin kuat rohnya, semakin dikasih Allah dan dikasih manusia. Betapa pentingnya Tuhan menambah-nambahkan di dalam batin kita, yaitu kasih terhadap sesama manusia. Yang di dalamnya kita ambil cerita Yusuf. Yusuf itu harus bisa bersilaturahmi, bisa berkomunikasi, bisa merendahkan diri menjadi pelayan. Seperti yang Yusuf ucapkan. Di mana akhirnya Yusuf bergaul karib, lalu para pejabat istana saling bercerita tentang otomatis tentang politik. Kalau pejabat perdagangan tentang perdagangan, semua ada di sana. Yusuf belajar dari mereka, lalu Yusuf itu gemar bertanya mungkin, atau Yusuf gemar membaca karena sering membersihin kamar daripada para pejabat kerajaan yang dipenjara Fir'aun. Ada buku, boleh nggak aku baca ini? Boleh, tapi jangan rusak ya. Oke. Karena dipercaya, karena Yusuf disukai. Yusuf punya cara berkomunikasi, bersosialisasi. Jadi anak Tuhan di dalam pertumbuhannya, Tuhan akan tambahkan bahwa kamu harus bisa bergaul dengan sesama. Kamu tidak boleh membedakan manusia berdasarkan kekayaan, jabatan, ketenaran. Karena itu hukum Mesir. Itu hukum dunia. Tapi kalau kamu memperlakukan saudaramu seperti itu, kamu tetap hidup di Mesir. Maka orang Israel minta yang namanya jabatan raja supaya sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka akhirnya tunduk terhadap raja. Allah memisahkan diri dengan hukum di baitnya. Yang awalnya di perjalanan padang gurun, Allah itu memerintah umatnya. Hukumnya lebih sederhana. Yang namanya teokrasi. Teokrasi adalah demokrasi sistemnya Allah. Orang Israel menolak. Gitu. Karena Allah itu demikian mengikat. Bahasa saya bukan mengikat sih sebetulnya. Mungkin orang Israel bosen. Atau ingin punya kerajaan yang megah. Sehingga banyak orang membangun rumahnya super mewah. Membangun gereja super mewah. Bukan nggak boleh. Sekali lagi. Kalau Tuhan yang membangun, itu akan abadi. Bait Allah pun diruntuhkan. Allah yang bangun abadi itu adalah firman-Nya yang tinggal tetap. Tetapi apabila dibangun oleh manusia, yaitu bait Allah Salomo, itu akhirnya juga diruntuhkan kok. Cuman ini jadi polemik nanti ya, karena itu ada second coming, lalu kembalinya alat-alat bait Allah. Yang kita harus perhatikan bahwa segala kemegahan yang dibangun manusia itu akan menimbulkan dampak. Yang pertama, kita ambil menara Babel. Yang kedua, menjadikan seseorang punya sifat seperti seorang raja. Yang dimana dia memperhamba yang lain-lainnya. Gitu saudaraku. Ketika kita meminta menjadi sama dengan yang lain-lainnya, sesungguhnya kita mulai menghamba lagi kepada masa lalu, menghamba lagi kepada dunia, tunduk lagi pada aturan dunia, roh-roh dunia yang miskin, yang lemah menurut Alkitab. Tetapi kita lebih lemah daripada roh-roh dunia. Karena kita menghamba jadi budak. Kita mengikuti aturan-aturan dunia. Kalau bisnis harus gini. Oh nggak boleh begini, mesti gini. Kalau kamu jujur gimana bisa bisnis? Kalau kamu jujur bayar pajak gimana bisa untung? Karena kita mengatakan berikanlah kaisar haknya kaisar. Nah ini mulai ruwet deh, mulai ribet.
Jadi ada kehidupan kita yang mandek pertumbuhan rohaninya. Kenapa? Karena ada sekat, ada penghalang. Bukan telingaku kurang tajam mendengarkan doamu. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau. Tapi yang memisahkan aku dengan engkau adalah dosamu. Ketika kita mulai meniadakan teokrasi, agak berat saudaraku firman hari ini. Iya. Ketika kita mau hukum-hukum Allah yang bekerja. Ketika kita mau Tuhan menguasai hidup kita. Tetapi kalau kita kompromi, kita meminta sama dengan yang lain, hukum dunia ikut bekerja. Jadi orang ini di gereja menjadi malaikat, memberi persembahan yang baik dan sebagainya. Di luar gereja, dia memiliki karakter iblis terhadap karyawan, terhadap bawahan, lalu memisahkan diri karena strata harta. Sebagai pemimpin kita nggak boleh begini, kalau ketemu orang kita harus jaga wibawa. Jadi kalau kita dalam begini, nggak ada yang namanya bersentuhan langsung di dalam kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala akal budimu, segala kekuatanmu, segala jiwamu. Kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi orang lain makan nggak enak, saya makan enak. Nah, inilah standar kita. Kita boleh melihat kalau kita punya hati seperti itu, rohani kita akan mandek. Pertumbuhan iman kita mandek. Pertumbuhan kasih kita mandek. Semua mandek. Kenapa? Kita masuk ke dalam perbudakan dunia. Barang siapa ingin kaya akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ada dua ayat yang bersambung. Yang membuat rohani kita itu berhenti. Yang pertama, ya yang diberhentikan, yang berhenti dengan sendirinya, api pengudusan. Yang membawa dampak, padamnya api Roh Kudus. Jangan padamkan roh, jangan dukakan Roh Kudus. Otomatis doa kita juga berhenti. Asal berdoa, apalagi di depan orang, doanya panjang-panjang yang nggak ada hubungannya dengan yang didoakan. Yang dikatakan munafik, yang dikatakan seperti kuburan di labur putih, dalamnya tulang belulang. Dikatakan itu pinggan, kalau boleh saya umpamakan panci, yang dalamnya dibersihkan, tapi luarnya, pantatnya nggak dibersihkan, hitam semua. Jadi orang berpenampilan rohani, tetapi di dalamnya kotor. Kenapa? Sudah bercampur dengan roh-roh duniawi. Karena menginginkan hidupnya sama dengan mereka yang berhasil. Yang membuat karya sang kreator, penciptaan Allah dalam kehidupan setiap orang yang berbeda, itu berhenti. Allah tidak bisa menambah-nambahkan, tidak bisa melengkapi. Yusuf, seseorang yang bertumbuh, lalu jatuh, tetapi diberikan sama Tuhan ilmu di penjara. Sehingga pada saatnya Tuhan, dia diangkat langsung jadi pakai baju seragam nabi, langsung pakai jubah Perdana Menteri. Langsung diberikan cincin, stempel, di mana stempel itu jalan, itu sama dengan perintah raja. Penguasa baru di Mesir yang asalnya seorang nabi, nggak mungkin. Segala sesuatu yang nggak mungkin, yang pernah kita pikirkan, yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, itu disediakan bagi anak-anak Allah yang mengasihi Allah. Nah, kalau kita mengasihi Allah, kita harus berharap sama Allah, yang Allah bekerja seringkali menurut kita lamban atau lambat. Bahkan seringkali kita melihat seperti undur. Seperti kita itu mundur mendapat masalah. Tetapi itu adalah cara Allah untuk membuat kita sekolah. Sekolah itu akan melengkapi kita untuk menerima sesuatu yang besar di depan seperti Yusuf. Sehingga sang kreator itu dari lihat bumi alam semesta yang belum berbentuk, dia terus lanjutkan sampai akhirnya yang terakhir dibuatlah yang namanya manusia, dibuatlah yang namanya Taman Eden, dibuatlah yang namanya penolong, yaitu dibangunlah seorang perempuan. Di mana Allah memerintahkan pertama kali terhadap manusia, usahakan dan kelola taman ini.
Semuanya Allah yang sediakan. Tetapi penyerahan diri kita, berjalan di dalam kehendak Allah, itu akan berjalan tahap demi tahap, bahkan cenderung lambat. Seringkali kita mendapatkan penurunan, sandungan. Tapi itu adalah cara Allah untuk menarik kita seperti anak panah, semakin mundur ke belakang. Apabila kita taat, diam seperti anak panah, ditarik oleh busur, ditarik oleh Allah, melalui masalah apapun terjadi di hidup kita, itu akan dilepaskan Allah menuju titik tujuan seperti Yusuf. Akhirnya menjadi Perdana Menteri. Segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, segala sesuatu yang tidak pernah kita dengar, itu akan disediakan Allah bagi kita. Sehingga kehidupan kita itu akan menjadi saksi Kristus. Kehidupan kita akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Persis seperti ketika Lazarus sakit. Apa yang dialami Lazarus itu untuk memuliakan aku, kata Yesus, anak Allah. Akhirnya Lazarus mati 4 hari busuk. Begitu Yesus datang pas waktunya, Yesus bangkitan Lazarus. Lazarus, marilah. Tuhan undang kita ke pesta anak domba. Undang kita ke pesta dengan pesta berkat Tuhan yang luar biasa. Pemakai Tuhan luar biasa. Lazarus, marilah keluar dari kuburan, dari kebusukan, dari situasi yang nggak enak itu, di mana kita diproses. Karena kita taat seperti anak panah, taat seperti Yusuf, pada waktunya yang indah, Tuhan akan mengeluarkan kita dari situasi proses atau sekolah. Sehingga kita dilayakkan menerima seluruh kepenuhan Allah di dalam rancangannya sempurna. Amin, saudaraku. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.